Perang antara Ukraina dan Rusia sampai saat ini masih terus berlanjut nih Drivers. Banyak hal yang terjadi yang ngebuat cryptocurrency jadi kayak roller coaster. Salah satunya adalah pembelian Bitcoin oleh warga Rusia yang diharapkan bisa menghindari sanksi sosial. Tapi kalian nggak perlu khawatir ya Drivers, soalnya aku selalu bilang ke kalian setelah muncul sentimen negatif pasti bakal muncul sentimen positif tentang cryptocurrency. Kira-kira apa ya? Halo Drivers, welcome back to YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih? Sudahkah kamu cuan hari ini? Pertama-tama, aku bakalan ngasih info mengenai perkembangan blockchain di tahun 2022. Di beberapa video aku sebelumnya, kalau nggak salah aku pernah nyebut kalau tren blockchain sekarang mengarah ke beberapa sektor ya. Kali ini satu persatu hal itu mulai terwujud. Blockchain dan AI saat ini lagi jadi sebuah topik yang ramai dibicarakan di sektor real estate. Karena berkembangnya teknologi secara cepat dan digital, mau nggak mau semua sektor harus ngikutin itu. Beberapa perusahaan real estate udah nyobain buat pakai teknologi digital yang saat ini udah mulai banyak bermunculan. Mereka pakai itu buat melakukan pembelian, penjualan, sampai kerancangan anggaran bangunannya. Semua itu dilakukan otomatis sama artificial intelligence yang bisa menelusuri banyak dokumen bersamaan dalam hitungan detik. Kemudian dapat juga menghitung berapa nilai sebuah properti, tingkat hutang, serta hitungan untuk renovasi rumah. Dengan adanya perpaduan antara blockchain dan teknologi seperti AI dan machine learning bakal ngebuat perusahaan menghemat proses dan mengurangi biaya secara keseluruhan. Contohnya untuk masalah proses transaksi yang nggak perlu lagi menggunakan perantara manusia tapi melalui mesin. Info selanjutnya mengenai seputar dunia yang berhubungan sama kripto semenjak meledaknya perang antara Rusia dan Ukraina. Warga Rusia nggak diem gitu aja. Mereka mencoba mengamankan aset mereka dengan cara beli kripto yaitu Bitcoin dan Tether. Terlihat pada chart Bitcoin dengan pair rubel pada tanggal 28 Februari, volume perdagangannya mengalami kenaikan yang sangat tinggi, hingga sempat mencapai peak pada tanggal 7 Maret kemarin yang kalau dihitung sudah lebih dari 240% sejak sebelumnya. Itu semua menandakan kalau kripto, terutama Bitcoin, bisa menjadi safe haven buat orang-orang mengamankan aset dari krisis ekonomi maupun hal lain yang berhubungan dengan ekonomi. Berita lainnya muncul dari Swiss, di mana salah satu kota terbesarnya yaitu Lugano yang pada tanggal 4 Maret 2022 mengatakan kalau mereka akan menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang valid. Mata uang kripto yang digunakan adalah Bitcoin dan juga Tether. Keputusan itu diambil setelah diskusi panjang selama 18 bulan. Lugano juga menggunakan konsensus Proof of Authority dengan token yang bernama LVGA. Lugano juga bekerja sama dengan Polygon sebagai infrastruktur utamanya. Informasi selanjutnya yang mau aku sampaikan yaitu mengenai Cardano. Buat kalian yang masih ngehold Cardano, kalian tahu nggak sih kalau Cardano itu selalu mencoba untuk meningkatkan teknologi dan mencoba bersaing dengan cara meningkatkan kualitas komunitasnya. Gimana ya caranya? Yang dilakukan sama Cardano adalah mengadakan Project Catalyst Fund. Apa itu? Jadi, Project Catalyst Fund adalah eksperimen yang menghasilkan inovasi dari komunitas, di mana komunitas bisa menentukan kemana arah pertumbuhan blockchain Cardano. Saat ini, Project Catalyst Fund sudah sampai yang ke-8, di mana dari data pada Catalyst Fund 7, peningkatan 2 kali lipat jumlah project yang menerima pendanaan nih, yang artinya antusias komunitas terhadap Cardano semakin baik. Coba kita lihat sampai tanggal 17 Maret nanti ya, di mana itu adalah tanggal terakhir batas masuknya proposal Catalyst Fund 8. Apakah bakal ada hubungannya sama harga Cardano? Menurut kalian bisa nggak sih hal tadi menjadi penentu harga Cardano? Dari semua berita yang aku sampaikan tadi, kalian lebih tertarik ke mana nih Drivers? Atau kalian ada nggak topik yang mau aku bahas buat next video? Coba ya tulis di kolom komentar.
Oh iya, jangan lupa buat share kode referral kalian ke teman kalian yang mau trading di Thrift, biar kalian bisa mainin spin and win dan menangin jackpot senilai 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Thrifers. Saya pakai Thrift.